Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi Di Sekolah Minggu Online GKI Kanaan Perumnas 4. bersama Kakak Kristo di sini dan Kakak Oppo. di tengah pandemi yang masih terus berlangsung, kita harus tetap ada dalam sukacita untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak Dolfo, kabar bagaimana? Puji Tuhan sangat baik. Kakak Kristo Puji Tuhan, baik juga. Adik-adik di rumah kabarnya bagaimana? pastinya luar biasa. Iya. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, nah kita sudah berada di penghujung tahun 2021, tapi kita tetap bersekolah minggu. Ingat, tetap bersekolah minggu ya. Nah, mengawali sekolah minggu kita di pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Tuhan Yesus masih menyertai kami sampai di penghujung tahun ini. Kami boleh merayakan Natal dan kami boleh ada dalam sukacita Natal yang masih berlangsung hingga saat ini. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami hendak memulai dengan peribadatan sekolah minggu kami. Kami mohon kiranya Tuhan layakan kami untuk beribadah di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi dan Kakak Dolfo, Yap. kita memuji Tuhan dengan pujian yang pertama, yaitu mari kita bersukaria. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat dan sukacita karena kita bersyukur bahwa Tuhan masih menyertai kita sampai di akhir tahun ini. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta ikut tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang Dia berikan hati senang. Haleluya, Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya di dalam Yesus Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, lagu selanjutnya ini mengajarkan kita untuk setia. Jadi judul lagunya itu Kakak Kristo, Setia-Setialah. setia. Setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Sekali lagi. Setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Adik-adik dan Kakak Dolfo, Yap. kita tetap terus memuji Tuhan dengan lagu pujian yang berikutnya, Ku Masuki Gerbangnya. Kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkan
girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dipersilakan berdiri, Kakak Opo dan Kakak Kristo mengajak kalian semua, kita semua untuk menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tadi malam. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tadi malam. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasih dan Kakak Dolfo, mari kita angkat pujian berikutnya, yaitu Yesus bisa pakai siapapun juga. Ingat gerakannya, jangan sampai lupa ya. Yesus bisa pakai siapapun juga. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam gua singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat batra, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesus pun perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. sekali lagi dengan lagu pujian yang mengatakan ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik semua dipersilakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai respon syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Diingatkan sekali lagi kepada adik-adik, jika telah mengumpulkan persembahan yang sudah terkumpulkan boleh diberikan atau diserahkan ke guru sekolah minggu yang terdekat dengan rumah adik-adik untuk dipakai penunjang pelayanan sekolah minggu kita. Mengiringi jalannya persembahan, kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa
punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Nah, karena kita sudah memuji Tuhan, Kakak Kristo, dan kita juga sudah mengumpulkan persembahan, kita saatnya mau mendengarkan cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Untuk itu, sudah siapkan Alkitab toh? Duduk dengan tenang, duduk dengan manis, biar bisa dengan sukacita belajar firman Tuhan di pagi hari ini. Untuk itu kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami telah selesai memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan, biarlah Engkau memberkati pujian kami dan Engkau juga memberkati persembahan agar dipakai seturut dengan kehendak Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan Yesus juga mau memberkati, Tuhan juga mau duduk bersama-sama dengan kami agar kami belajar firman Tuhan, agar kami pun juga bisa merenungkan dan memberlakukannya lewat kehidupan hari lepas hari. Ini kami Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Halo, shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita berjumpa lagi walaupun masih secara online, tapi tidak mengurangi kita punya sukacita. Kita sudah memuji Tuhan, sekarang tiba saatnya kita sama-sama mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Iya, pembacaan kitab kita di pagi hari ini terambil di kitab Injil Matius pasal 2, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Injil Matius pasal 2, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Jika adik-adik sekolah minggu di rumah sudah mendapatkannya, Kakak Tasya akan baca untuk kita semua dan adik-adik boleh mengikutinya di Alkitab masing-masing. Matius pasal 2 ayatnya yang pertama sampai 12 dengan perikop orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, Yudea pada zaman Raja Herodes, orang Majus dari timur Yerusalem bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, ikutlah serta seluruh Yerusalem. Dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat Yahudi, lalu dimintainya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula bangsa seorang pemimpin yang akan menggembala umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya
dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Nah, adik-adik sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan, pasti saat ini kita semua sedang merasakan sukacita. Sukacita, benar sekali. Sukacita apa kira-kira? Ya, benar sekali, sukacita Natal. Tapi kira-kira ada yang tahu atau tidak? Arti Natal itu sebenarnya apa? Pasti ada yang jawab, oh arti Natal itu hari sukacita, hari kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kita semua harus penuh dengan sukacita. Hari Natal itu kita semua harus punya baju baru, baju bagus, celana baru, semuanya. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita punya pembacaan firman bercerita tentang orang-orang Majus dari timur. Nah, jadi waktu ketika kelahiran Tuhan Yesus pada waktu itu di kota Bethlehem, Raja Herodes memerintahkan para ahli untuk melihat Tuhan Yesus ini. Nah, di dalam Alkitab tidak dituliskan berapa orang yang diperintahkan oleh Raja Herodes. Tetapi di situ dituliskan, yang Kakak Tasya dapat, dituliskan ada 3 orang. Sesuai dengan persembahan yang mereka bawa. Ada 3 orang Majus yang disuruh oleh Raja Herodes untuk melihat. Karena pada waktu itu Raja Herodes tahu bahwa orang-orang ini mereka adalah ahli-ahli perbintangan. Mereka bisa melihat bintang. Kakak Tasya, tapi kita kan juga bisa melihat bintang. Ya, benar sekali. Kalau malam hari kita bisa lihat, kita lihat ke langit, kita lihat ada bintang. Tapi Kakak Tasya bingung cara mau hitung bintang itu bagaimana? Pasti ada sekolahnya. Nah, sama seperti orang-orang Majus ini. Orang-orang Majus ini mereka punya keahlian untuk menghitung bintang. Untuk itu Raja Herodes ketika dia mendengar bahwa ada seorang raja yang lahir, dia mau memastikan bahwa betulkah seorang raja itu dia lahir atau tidak. Makanya dari itu dia menyuruh untuk orang-orang para ahli perbintangan ini untuk pergi cek ke sana. Dikatakan orang Majus. Nah, orang Majus itu tadi yang Kakak Tasya bilang, mereka punya keahlian untuk melihat bintang. Mereka bisa menghitung bintang-bintang. Oh, kalau bintang ini berarti ini, kalau bintang ini berarti ini. Adik-adik di rumah ada yang bisa kah tidak? Pasti semua belum bisa toh ya. Justru itu harus belajar. Nah, ketika orang-orang ini diperintahkan Raja Herodes untuk melihat seorang raja yang lahir ini, mereka tidak menolak-menolak. Mereka langsung bergegas pergi dengan cepat-cepat supaya melihat bahwa benarkah seorang raja ini dia lahir. Ketika dalam perjalanannya mereka melihat bahwa ada bintang. Nah, ketika mereka membaca, mereka mengikuti bintang itu jatuh sampai mereka tiba di tempat seorang raja itu lahir. Seorang raja itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nah, mereka pergi tapi mereka tidak pergi dengan tangan kosong. Di situ kita punya ayat ke-11 dikatakan mereka pergi ke sana, mereka mempersembahkan persembahan yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi ketika Raja Herodes memerintahkan orang-orang Majus ini sesuai dengan persembahan yang mereka bawa yaitu emas, kemenyan, dan mur, maka bisa terhitung bahwa orang Majus yang diperintahkan oleh Raja Herodes ini juga berjumlah tiga orang sesuai dengan persembahan yang mereka bawa. Ketika mereka sampai di sana, mereka lihat bahwa ternyata benar yang dikatakan oleh orang-orang bahwa seorang raja itu telah lahir. Akhirnya mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur kepada seorang anak raja itu. Nah, adik-adik, persembahan yang mereka bawa emas, kemenyan, dan mur juga bukan cuma sekedar persembahan yang mereka berikan, tetapi persembahan itu mempunyai makna. Nah, maknanya itu emas melambangkan kemuliaan, kemenyan melambangkan kuasa dan perlindungan, mur melambangkan berkat dan pengurapan. Jadi, ketiga persembahan yang para orang Majus ini mereka bawa, tidak cuma sekedar mereka datang terus karena ada yang lahir, oh mereka kasih hadiah. Tidak seperti itu. Biasa kan kalau kita mau pergi, jenguk kita punya tante, kita punya kakak perempuan atau siapa saja yang baru selesai melahirkan, pasti kita bawa hadiah.
kita bawa hadiah, entah itu dia baju bayi kah, entah itu dia mainan anak-anak kecil kah, entah itu apa, pasti kita bawa. Sama seperti para orang Majus yang ditunjuk oleh Raja Herodes ini. Mereka membawa persembahan, tetapi persembahan ini mempunyai arti. Seperti yang tadi Kak Tasya sampaikan bahwa emas melambangkan kemuliaan, kemenyan melambangkan kuasa dan perlindungan, sedangkan mur melambangkan berkat dan pengurapan. Nah, ketika mereka kasih persembahan itu kepada Maria, Ibu Yesus, mereka kembali. Tetapi di ayat terakhir diperingatkan ke dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Raja Herodes. Jadi para orang Majus ini mereka tidak kembali kepada Raja Herodes, melainkan mereka pulang ke negerinya, ke jalan mereka masing-masing. Nah, adik-adik sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seringkali kalau kita masuk di bulan-bulan Desember, akhir November atau 1 Desember itu kita sudah merasakan suasana Natal. Lagu-lagu Natal, lampu-lampu Natal, pasti yang ada dalam kita punya pikiran, tahun ini saya harus beli baju apa ya? Tahun ini saya harus beli barang apa ya? Tahun ini saya harus bikin saya punya rambut ini seperti bagaimana supaya bagus ya? Atau tahun ini pokoknya banyak hal yang kita pikirkan. Supaya ketika kita menyambut kelahiran Raja Damai ini, kita menyambut Tuhan Yesus Kristus ini, kita bertampil dengan semenarik mungkin. Nah, tapi adik-adik, dari kita punya pembacaan ini mau mengajarkan kita bahwa seorang raja yang lahir, Yesus Kristus yang lahir, tidak selalu dibutuhkan bahwa kita harus bergaya memakai baju baru, pakai celana baru, rambut yang bagus atau segala macamnya. Tidak seperti itu. Yang paling penting hati kita, bagaimana hati kita bisa menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, terus yang berikut kita juga mau belajar nih dari para orang Majus. Seperti yang tadi Kakak Tasya bilang bahwa dijelaskan para orang Majus ini kelihatan sepertinya orang-orang yang sangat pintar. Kenapa Kakak Tasya bilang sangat pintar? Karena mereka bisa menghitung bintang. Mereka bisa menghitung bintang, mereka belajar banyak-banyak hal supaya mereka bisa menghitung bintang. Makanya dikatakan mereka adalah ahli dalam perbintangan. Kepintaran mereka tidak membuat mereka bertanya-tanya di dalam hati mereka bahwa jangan sampai saya pergi ke sana, raja yang dimaksudkan ini tidak ada, atau raja yang dimaksudkan ini belum lahir atau sebagaimana. Mereka tidak mempertanyakan hal itu. Ketika mereka diperintahkan dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman, rasa percaya iman mereka langsung jalan ke sana. Jalan dengan membawa persembahan. Kalau mau diartikan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa orang yang pintar saja, dia masih ingin bertemu sama Yesus. Dia masih ingin bertemu sama seorang raja itu. Raja yang dikatakan, Raja Herodes mengatakan bahwa ada seorang raja yang akan lahir. Mereka mendengar berita bahwa seorang raja akan lahir. Para orang pintar-pintar ini, mereka dengan iman percaya mereka langsung pergi. Kalau bisa dikatakan yang Kakak Tasya baca, mungkin orang-orang Majus ini juga mereka belum terlalu percaya tentang kedatangan raja ini. Tetapi dengan iman percaya mereka, tanpa memikirkan bahwa saya orang yang paling pintar, saya mengetahui banyak hal, jadi saya tidak perlu percaya dengan seperti itu, jadi saya tidak mau menjalankannya. Tidak seperti itu. Kepintaran mereka tidak membuat mereka punya iman percaya kepada Tuhan itu berkurang. Makanya mereka dengan segenap hati pergi melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Nah, di pagi hari kita mau diajarkan oleh dua hal itu. Yang pertama, arti Natal untuk kita sendiri. Yang kedua, kita belajar dari para orang Majus ini. Dimana ketika kita, walaupun kita sudah pintar, jangan kita merasa mengandalkan diri kita sendiri. Jangan seperti itu. Kita harus terus mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jangan bilang, saya lihat dulu baru saya percaya, saya ini dulu baru saya percaya. Tidak seperti itu. Kita belajar dari para orang Majus bahwa kepintaran mereka tidak membuat iman mereka itu luntur atau tidak membuat iman mereka itu goyah. Walaupun mereka pintar, seperti Kakak Tasya bilang. Mereka ahli perbintangan, mereka bisa hitung-hitung, tapi tanpa ada tawar-menawar, tanpa bicara A, B, C, mereka langsung menjalankan tugas yang diberikan Raja Herodes kepada mereka untuk melihat bahwa benarkah Raja Damai itu dia lahir atau tidak. Terus yang berikut yang tadi Kakak Tasya ajarkan, bahwa
Ketika kita menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus Raja Damai, tidak perlu kita sampai pikir, mama saya harus beli baju baru, mama saya harus bergaya seperti ini, mama saya tahun ini saya punya tema baju seperti ini, nanti tahun depan saya punya tema baju beda lagi. Tidak seperti itu. Yang paling terutama adalah hati kita. Percuma kita pakai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu dia bagus, dia menarik, tapi hati kita kosong, hati kita tidak menerima Tuhan Yesus, itu sama saja. Orang bilang sama saja, tipu. Jadi yang paling terpenting adalah hati kita. Bagaimana hati kita mau menerima dan mau menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai Raja Damai yang lahir ke dunia. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini mau mengajarkan kita semua, tapi terlebih lagi kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Iya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus yang baik, karena di pagi hari ini kami semua boleh belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan disampaikan ya Tuhan, boleh kami mengerti, tetapi terlebih lagi kami boleh dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu, tetapi juga pengasuh dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka, dalam setiap pergumulan mereka secara pribadi maupun keluarga. Kiranya Tuhan mau dengar dan Tuhan mau jawab itu seturut waktu dan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau berdoa buat setiap anak-anak sekolah minggu, tetapi juga para pengasuh yang mungkin pada saat ini dalam kesakitan, sakit penyakit yang mereka rasakan, yang ada di rumah maupun ada yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kami tidak dapat menyebut nama mereka satu persatu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Engkau Maha Tahu, dan Engkau akan menyembuhkan, Engkau akan memberkati, dan Engkau akan mengangkat segala sakit penyakit yang mereka rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Seluruh kehidupan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan jaga dan Tuhan sertai, dan ampunkanlah segala dosa yang kami perbuat Tuhan, yang menyakiti hati sesama manusia, tetapi juga terlebih lagi menyakiti hati Tuhan. Ini saja doa dan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, tidak terasa kita sudah berada di penghujung sekolah minggu online kita di pagi hari ini. Tetapi sebelumnya Kakak Kristo dan Kakak Dolfo ingin menyampaikan selamat merayakan, selamat memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan apa Kakak Dolfo? Dan juga selamat menyambut atau menyongsong tahun baru 2022. Kakak Dolfo, menyongsong tahun 2022, ada harapan untuk teman-teman sekolah minggu? Aduh, harapannya itu tidak ada virus corona, terus ada sekolah minggu tatap muka. Oh, Kakak itu? Kalau Kakak Kristo, harapannya setiap anak-anak, setiap adik-adik, teman-teman sekolah minggu tetap setia untuk mengikuti ibadah. Oke, ibadah di mana saja, di rumah maupun di gereja. Oke. Nah, untuk itu ikuti terus sekolah minggu online di YouTube channel Multimedia GKI Kanan Perumnas 4. Usailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa Allah besertamu. Sampai jumpa Allah besertamu. Sampai jumpa. Dadah.